banyak juga nggak sih teman-teman yang main di Vespa-Matic ini yang cewek-cewek gitu? Wah, banyak banget. Kalau kalian lihat di TikTok berseliweran biasa JJ-JJ-an kebanyakan anak Vespa gitu. Oh gitu. Iya, benar. Jadi lintas gender ya kalau Lintas main gender Vespa karena ya? emang Vespa itu sebenarnya kan kalau buat cewek juga nggak terlalu sulit. Ya, komunitas tuh sering banget ngumpul di sini tuh Nongkrong. sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi gitu. Terpaksa nggak tutup dong? Terpaksa kita nggak tutup karena kan kita nunggu ya pelanggan kita lah mau gimana gitu. Jadi ini sebenarnya Kam Skuter tuh tutupnya nunggu anak-anak komunitas tuh pulang dulu gitu. Benar, ya? benar. Sekarang nih kita di kawasan Jakarta Barat, nggak jauh dari kantornya Alsinta. Ini ada salah satu bengkel yang mungkin bisa jadi pilihan atau rekomendasi untuk anak-anak yang main di Vespa-Matic. Kita ada di Kam Skuter. Ini di daerah Pos Pengumben. Pos Pengumben. Kalau dari Jalan Jogoraya itu tinggal lurus aja ke arah Pos Pengumben. Ini Kam Skuter ayo, ini Michelle. Saya yang bantu untuk mungkin gue aja kali ya gue lo aja lah ya santai. Kalau gue di sini tuh ngebantu untuk tante mungkin dari sisi event, terus juga ada sosial medianya juga Kam Skuter gitu. Untuk sekarang sih ownernya nggak bisa hadir nih kebetulan karena Harusnya si Tante ya? Tante siapa namanya namanya? Tante Widi. Siapa? Tante Widi. Tante Widi. Iya betul. Ini Kam Skuter udah dari tahun berapa sebetulnya? Sebenarnya tuh awalnya Kam Skuter ini bukan bengkel, malah kita cuma jual aksesoris aja di Oh, tahun aksesoris. 2020. Kita gabung lah sama salah satu bengkel yang juga ada di daerah Pos Pengumben juga. Kebetulan yang punya ini tuh namanya Om Abung. Om Abung ini kebetulan juga anak komunitas Vespa, dia suka banget sama Vespa. Akhirnya di tahun 2021 memutuskan untuk gimana kalau gue bikin bengkel sendiri lah. Tapi kebetulan untuk Om Abung sendiri, Bisa gitu berarti ya? iya. Om Abung sendiri udah nggak ada sekarang. Jadi emang ini semua yang megang full bisnisnya ini adalah Tante Widi, istrinya gitu. Oh, oke. Jadi Kam Skuter itu basicnya awalnya dari jual-jual aksesoris Iya, Vespa betul. sampai pada akhirnya ada bengkelnya. Iya, betul. Bengkel nerima apa aja di sini? Servis-servis basic atau gimana? Servis basic kita ada. Kita juga kalau misalnya kalian turun mesin juga bisa nih langsung datang ke Kam Skuter. Kebetulan kita punya 3 mekanik itu yang punya speciality-nya masing-masing lah. Tapi mekanik kita juga ya untuk semua mereka megang lah, saling backup gitu kalau untuk pengerjaan gitu. Kalau misalnya ada yang mau main kirian kayak Fajar ya, ini di podcast yang sebelumnya kita ngobrol sama Fajar gitu ya, salah satu founder dari Jakarta Trivi, salah satu komunitas Vespa. Nah, kalau yang misalnya mau main di mesin, kira-kira bisa nggak di sini? Bisa juga di sini. Jadi kita di sini sebenarnya juga apa aja ada gitu. Maksudnya contoh tadi kita kan turun mesin kita bisa di sini juga. Tapi kalau untuk kita sendiri basicnya awal price itu kita ada paket pelajar. Jadi kita harganya itu cuma 89.000 itu udah bisa nih servis di kita. Cuma mungkin servis CVT sama injektor cleaner aja kayak gitu. Tapi kalau mau yang lengkap kita ada yang paket 460 itu udah semua. Udah semua itu motor kalian udah sehat banget lah, udah bisa kemana-mana gitu. Ini kan banyak juga nih aksesoris ya, mulai dari windshield, terus apa lagi sih? Ini di belakang kita nih velg. Iya betul. Velg ini Arcelo nih yang tadi kita sempat obrolin juga sama Fajar. Kalau teman-teman ngelihat di podcast kita sebelumnya dengan Fajar, ini salah satu mereknya yang dikeluarin sama Kam Skuter ya. Kam Skuter betul. Ini Arcelo, memang sengaja bikin brand sendiri atau dari awal tuh memang udah bikin ini sebetulnya? Sebenarnya duluan Arcelo ketimbang bengkel Kam Skuter. Oh. Betul. Karena Om itu kan emang sebenarnya Om Abung tuh cinta banget sama Vespa. Dia tuh pengen bikin, kenapa nggak gue bikin aksesoris yang emang untuk penunjang Vespanya? Oke. Karena kan dulu zaman dulu memang orang tuh kan suka ya kayak ganti misalnya velgnya, terus juga bisa ganti hand gripnya. Ya itu tuh kebetulan Arcelo tuh diambil dari nama anaknya dia. Oh gitu. Marcelio jadi Arcelo gitu. Oh ini emblem atau logonya ini huruf A nih sebetulnya. Betul, ya. Ini kalau ngelihat kalau mirip-mirip kayak logonya Captain America Avengers. Iya, benar. Benar ya? Iya. Ini mirip-mirip nih, ini lucu nih. Ini harga berapa sih? Kalau ini kita tadi benar kata Fajar kisaran 15 juta. 15 juta. 15 sampai 16 juta. 15 sampai 16 juta. Iya. Tergantung dari Generasinya sih. Kita kan ada generasinya. generasi 1, generasi 2, generasi 3 kayak gitu. Oh ini berurutan nih. Ini 1, Ini 1, ini 2, Dua. ini 3. Ya. 3.
3. Kita juga warnanya nggak cuma ini aja, kita ada berbagai macam warna. Contoh nih yang satu ada yang warnanya lebih kayak abu-abu, ada yang ke silver kayak gitu. Oh iya. Atau itu yang di sebelah kirinya Michelle tuh Ya pojok. benar, ini yang special edition. Oh itu yang gold. Iya, yang gold itu special edition. Jadi kita nggak stok banyak, emang cuma ada beberapa doang kayak gitu. Itu lebih mahal lagi. Sama sih sebenarnya gitu. Tergantung permintaan aja. Kadang kan orang pengennya biar motor lo lebih kelihatan nih, motor gue lebih keren kayak gitu. Biasanya pakai yang special edition kayak gitu. Opsional aja berarti. Opsional, kalau warna kayak gitu ya. benar. Terima painting juga nggak sih? Kita Ngecat nerima gitu sih? painting juga di sini. Cuma untuk pengerjaannya sih nggak di bengkel karena Bukan di kebetulan sini ya? space kita kan nggak terlalu besar ya. Tapi kita biasanya ada lagi mekanik yang ngerjain kayak gitu untuk painting. Tapi nggak di sini ya kalau painting ya? Betul. Knalpot gimana knalpot? Ngeluarin juga Arcelo? Harusnya ngeluarin juga, kebetulan kita ada knalpot juga gitu. Oh di situ ya? Iya. Nanti kita kasih lihat juga tuh. Betul, karena di sini emang kepengennya Om tuh emang kita tuh punya satu aksesoris yang emang bisa untuk semua di dalam Vespa gitu, melengkapi. Karena Om tuh suka main tuh GTS, makanya kebanyakan di sini tuh barang-barang GTS gitu. Biasanya kalau anak-anak yang suka datang ke sini paling sering ganti apa selain tadi main di apa sih servis berkala gitu misalnya. Mereka suka ganti apa di sini? Tergantung sih, kalau di sini sih kan kita nyediain ada stop lamp juga, kayak tadi bener kata Fajar, headlamp. Biasanya mereka sih yang basic-basic emang kebanyakan headlamp sama stop lamp kayak gitu. Lampu sen juga biasanya di sini sih kita banyakan keluarnya. Coba kalau kita kan emang kerjasama sama beberapa brand lainnya juga. ya, iya. Ada yang non brand, ada yang brandnya juga. Karena kebanyakan anak-anak sekarang kan pengennya tuh motornya kelihatannya, gue udah ganti ini. Biasanya mereka lebih pilihnya ke non brand sih. Jadi yang emang gak ada brandnya, cuma tapi dari sisi looks, iya itu looksnya udah bisa bersaing lah sama merek-merek yang lain. betul banget. Itu biasanya opsinya jauh lebih terjangkau kalau kayak gitu. Lebih terjangkau sih ketimbang dengan yang ada brandnya ya, malah kayak gitu. Bisa berapa persen tuh beda harganya? Lumayan jauh ya. Kalau tadi mungkin bisa ada yang 4,5 juta, ini bisa di harga 2 jutaan, 3 jutaan kayak lumayan gitu. Ya? Lumayan sampai jauh. 50%-an ya? Iya benar. Nah, ini berarti buat yang kira-kira mau main Vespa tapi kantongnya ya Kantong ada. pelajar. Kantong pelajar yang mungkin masih izin sama orang tua. Betul. Pengen ganti dong gitu misalnya ya. Berarti ada semuanya. Ada opsinya gitu. Kayak contoh misalnya kita pernah dapat customer yang kayak dia pengen banget pasang Arcelo, tapi kan mungkin dia sama secara orang budget, tuanya juga secara budget juga nggak memumpuni. Akhirnya dari mekanik kita disaranin mending lu pakai yang ini aja kayak gitu. Jadi di situ bukan cuma terima servis, kita juga terima untuk jasa konsultasi juga kebetulan kayak gitu. Yang paling mahal nih di sini apa nih? Aksesoris atau part? Aksesoris atau part itu yang paling mahal ya jelas ini, karena ya balik lagi ini kan salah satu brand kita juga, dan brand kita aja juga nggak kalah saing dengan brand lainnya, karena kita juga pernah di review sama salah satu ya influencer Vespa juga, dia pernah touring pakai punya kita dan ternyata bener pas dia jalan dia kecelakaan, velg kita nggak patah, itu cuma penyok doang. Berarti secara durability bagus ya? Bagus banget, iya. Tapi kalau rata-rata kalau anak-anak Vespa mungkin senang gonta-ganti perintilan atau aksesoris itu karena memang dia ngejar looks-nya ya. Iya, looks, dan juga itu kalau aksesoris itu kan ada tahunan. Jadi kayak kita tuh jalan terus running, jadi trennya tuh ada terus kayak gitu. Dan kita sebagai bengkel Vespa juga harus menyediakan apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Contoh, mungkin sekarang tren-tren yang kelihatan maksudnya kayak lebih kalau dulu kan biasa bapak-bapak suka pakai windshield yang gede-gede, old school banget lah ya. Old school, tapi sekarang nanti kita kasih lihat ada windshield. Itu era-era lama tuh. Era-era lama. Kalau era-era baru sekarang mereka lebih kayak nggak mau pakai yang kayak gitu, lebih aksesoris itu yang lebih gimana ya? Lebih eye catching, kayak dia lihat orang tuh kayak wih, lebih rapi ya motornya kayak gitu. Salah satunya yang sering gue lihat di jalanan tuh biasanya mulai dari kaca spion kali ya. Spion nggak pengen yang spion doa gitu kan? Iya, benar. Tapi ada juga yang nggak pengen pakai spion gitu. Itu balik lagi, kayak mereka tuh ngelihat dari penampilan looks-nya, oh gue nggak pengen nih yang terlalu perintilan banget, gue pengennya yang lebih kompleks lah, nggak terlalu susah kayak gitu. Kalau dari sisi gender, banyak juga nggak sih teman-teman yang main di Vespa-matic ini yang cewek-cewek gitu? Wah, banyak banget. Kalau kalian lihat di TikTok berseliweran, biasa JJ-JJ-an kebanyakan anak Vespa gitu. Oh gitu? Iya, benar. Jadi lintas gender ya kalau lintas gender, karena emang Vespa itu sebenarnya kan kalau buat cewek juga nggak terlalu sulit. Lo main juga, Sel? Gue main, tapi maksudnya jarang bawa gitu. Karena menurut gue kayak Vespa tuh juga emang mesinnya udah enak, meskipun dia bawaan tapi udah enak. Kecuali dan kita pentingnya itu untuk tetap selalu
yang namanya dibenerin di bengkel, ada servis berkala itu emang penting sih kayak gitu. Emang wajib ya? Wajib, gitu ya? wajib. Karena gue pernah ngerasain, gue 2 bulan gak servis, itu motor tuh emang rada beda, lebih boros kayak gitu. Meskipun motor gue juga motor tahun tua gitu, nggak tahun muda, tahun 2012 malah di bawahnya aku masih pakai 2V, bukan 3V. Kalau Fajar kan tadi udah 3V tuh mesinnya, ya kalau aku 2V. Yang baru tuh kan sekarang iGet ya? Iya, iGet yang baru. Yang Vespa sekarang yang keluarnya tuh udah iGet. 3V sama 2V tuh udah nggak keluar ya? Udah nggak keluar. Kalau mau mungkin, kalau mau beli ya second kali ya, masih ada ya? Iya, benar. Tapi ngelihat juga mungkin dari sisi perawatan ownernya ya? Benar. Sebenarnya kalau Vespa gue kan lebih kompleksnya karena dia 2V. 2V itu udah spare partnya susah, terus itu udah beberapa spare part udah nggak diproduksi lagi kayak gitu. Jadi gue biasanya lebih kayak ngakal-ngakalin lah. Nah, bengkel Kamskuter ini kebenaran lebih bisa ngasih masukan itu. Lu bisa pakai ini nih, pakai ini, maksudnya masih ada jalan keluarnya. Ya ngasih advice lah ya, bener. Nggak plek-ketiplek, lu harus pakai ini. Bener gitu banget. Oh ya, ini kan Vespa sebetulnya. Kalau kita ngomongin Vespa Matic, apalagi yang warnanya eye-catching kayak sekarang, itu kan tadi gue bilang dari tahun 2011 pertama kali keluar. Nah, ini Kamskuter itu bisa nerima juga nggak sih Vespa yang klasik yang zaman-zaman dulu, yang 2 tak, yang manual gitu ya, yang nggak Matic, itu gimana? Kalau terima juga atau kita khusus Vespa? Khusus banget Vespa Matic gitu. Karena dari mekanik kita juga kita milihnya dari Vespa Matic juga. Kebetulan customer yang banyak kesini kebanyakan anak-anak Vespa Matic gitu. Yang anak-anak muda iya, gitu ya? Iya, benar banget. Tapi nggak muda juga sih, karena GPS itu juga komunitasnya Om juga ada bapak-bapak yang suka main Vespa juga, tapi lebih milihnya ke Matic kayak gitu. Ini penting juga nih. Kalau anak-anak Vespa, tadi sebenarnya pengen ngobrol juga sama Fajar. Tapi gini Sel, kalau Vespa ini kan bukan hobi yang dibilang murah, nggak juga, relatif tergantung orangnya punya kemampuan atau enggak ya dari sisi finansial gitu. Urusan perawatan kan juga penting. Kalau dari sisi bahan bakar kan akan mengaruh tuh tadi ke mesin dan lain sebagainya, ke penggunaan, tarikan mesin segala macam. Ada bahan bakar khusus nggak sih yang emang lo nggak boleh sembarangan? Kalau lo pakai bahan bakar ini, contoh lah misalnya ya, kita tahu loh ada Pertalite yang merek Pertamina gitu ya, Pertalite, Pertamax Turbo gitu. Ada kadar yang memang harus dipenuhi nggak sih sama mesinnya itu sendiri? Gitu sebenarnya ada sih, karena ngaruh ya. Tapi kan balik lagi nih ke kantong penggunanya juga. Kalau gue sebagai pribadi yang bawa motor, gue lebih sukanya pakai Pertamax. Minimal itu? Iya, karena menurut gue mesin gue lebih halus ketika gue pakai Pertamax ketimbang gue pakai Pertalite misalnya kayak gitu. Iya. Berarti balik lagi juga, lo sayang nggak sih sama motor lo yang lo pakai sehari-hari atau yang lo pakai touring? Lo tinggal milih nih. Mau yang pakai yang harga yang lebih terjangkau tapi dengan resiko gitu misalnya ya, dalaman mesinnya. Terus kalau mau pakai yang agak mahal juga bisa dengan tadi ya banyak keuntungannya gitu. Ini selain aksesoris motor ada juga ya buat riding ya? Betul, karena kebetulan nih yang punya tuh dulu Om Abung tuh suka banget riding sama temen-temennya, sampai ke Bali, sampai ke Sumatera juga pernah kayak gitu. Karena dia emang segitu cintanya sama Vespa, jadi dia emang kayak dedicate banget untuk ya udah gue bikin bengkel Vespa sendiri, gue punya aksesoris Vespa sendiri. Ya benar, total banget. Total ya. Ini ada apa sih? Ini ada rompi juga kita nyediain, terus juga kita ada apa yang bag yang di belakang untuk ya benar. Buat tempat-tempat perintilan. Iya, untuk kalau orang touring kan mungkin butuh tuh space untuk dia nyimpan barang, nah kita juga nyediain kayak gitu. Ada rack juga ya? Iya, ada rack juga. Ada rack juga. Itu banyak juga tuh, apa? Kayak piagam-piagam, hiasan-hiasan itu hasil dari owner yang tadi suka touring atau gimana? Jadi gini, sebenarnya untuk piagam ini kita tuh sering support komunitas-komunitas Vespa. Balik lagi, karena market kita kan juga anak Vespa ya. Masa kita nggak support komunitasnya? Contoh, kayak tadi ada Jakarta Trivi. Ya kita support mereka. Fajar dari BA-nya merek ini Arcelo gitu tadi. Nah itu kan kita support juga nih, kayak gue mau bikin aktivitas ini nih, contoh touring misalnya ke Bandung, kayak tadi Fajar, Bandung. Oh yaudah kita support, mereka support dalam hal tuh nggak cuma materi, misalnya Fajar mau bawa mekanik kita untuk ikut, itu bisa kita bicarain juga, iya gitu. Benefitnya apa sih? Karena gini, gue ngeliat kan, nggak tahu ya, ini tren yang bakalan berhenti atau gimana, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau ngeliat prospek ke depannya gimana sih? Bisnis misalnya ya, bengkel karena komunitasnya udah ada, ya pasti akan terus hidup gitu. Betul. Gimana sih, Sen?
Sebenarnya untuk Vespa sendiri tuh menurut gue ya, maksudnya gue udah ngelihat dari sosial media juga kalau lo lihat di jalanan juga kebanyakan sekarang motor tuh Vespa. Iya. Dan anak-anak sekarang pengennya beliin Vespa dong, bukan kayak dulu kan beliin motor ini dong, sampai gebrak pintu kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kita tuh sekarang tuh emang untuk Vespa sekarang itu emang udah nggak ada matinya karena orang tuh ngeliat motor ya Vespa, untuk Matic ya Vespa kayak gitu. Ini udah kayak culture gitu kan? Iya bener, culture. Udah kayak budaya, terus hobi orang kalau yang namanya hobi pasti apapun akan dilakuin gitu bener, ya. Bener banget. Ya tadi Fajar ya, sampai nabung-nabung, ngabisin budget yang gede banget gitu. Bener banget. Kalau di secara nalar ngapain sih ngabisin segitu? Tapi namanya kepuasan batin ya. Kepuasan batin bener. Jadi kayak contoh nih misalnya dia kesini, gue cuma mau servis doang. Tiba-tiba ada aja yang diganti dari knalpotnya, dari hand gripnya, dari apanya. Jadi kayak emang tuh mereka udah panas duluan ngeliat orang kan, kok motornya dia keren banget sih, motor gue kok kagak sekeren ini nih gitu. Jadi menurut gue juga selalu dari hasil support kita ya anak-anak jadinya malah lebih termotivasi untuk kayak datang ke kita juga, terus juga malah ngajak teman-temannya. Kebanyakan sih di sini rekomendasi ya jalurnya. Dari mulut ke mulut ya? Iya. Paling rame biasanya yang sering datang ke Camp Scooter tuh weekend, pasti weekend atau gimana? Iya pasti weekend, karena kan mereka juga waktunya ada yang kerja ya? juga. Kerja, kuliah gitu ya? Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih weekdays, tapi emang kalau kita hari sepi, kan kita tutup di hari Jumat ya kebetulan. Nah paling hari Rabu, Kamis, Sabtu Minggu tuh biasanya udah rame. Buka dari jam berapa sih biasanya? Kita buka itu dari jam 10 sampai jam 6 sore. 10 sampai jam 6 sore? Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga. Biasanya komunitas tuh sering banget kumpul di sini tuh sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi gitu. Terpaksa nggak tutup dong? Terpaksa kita nggak tutup, karena kan kita nunggu ya pelanggan kita lah mau gimana gitu. Mereka sering kok komunitas nggak cuma TV doang, ada ya Scott juga yang sering kesini, Residivis juga sering kesini kayak gitu. Jadi ini sebenarnya Camp Scooter tuh tutupnya nunggu anak-anak komunitas tuh pulang dulu gitu. Benar. Nggak cuma komunitas doang, biasa kadang ada pengerjaan yang pengen ditungguin sama mereka itu bisa kita sampai jam 10 waktu itu pernah juga. Karena emang dia banyak yang diganti partnya dia kita tungguin juga gitu. Yang paling favorit apa biasanya aksesoris yang sering diganti sama anak-anak komunitas? Aksesoris ya tadi yang gue bilang ada stop lamp, headlamp kayak gitu. Cuma perintilan tuh kayak contohnya mereka mau ganti hand grip, ada pengen ganti hand gripnya dong, kayak gitu. Stabilizernya diganti, kayak gitu. Kalau Arcelo, merek yang dipunya sama Camp Scooter, itu aksesoris mulai dari apaan aja yang dipunya? Ada banyak sih ya. Pokoknya kita ada velg juga, knalpot juga ada. Tadi aku juga bilang ada hand grip juga. Lever brake juga kita punya. Terus tuh oil dipstick, jadi buat penutup olinya kita juga punya. Sampai hal sekecil itu aja kita juga punya kayak gitu. Hampir semuanya aksesoris yang kira-kira dibutuhin sama anak-anak Vespa Matic itu ada semuanya. Ada ya? semua. Oke. Kita juga kalau misalnya kalian males nih ke bengkel kita, misalnya bengkel rame, males nih ke bengkel gitu, kita juga bisa home service, manggil mekanik kita untuk ke rumah mereka juga bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita ada jarak batasnya gitu. Oh iya, itu loh pasti punya kena term and condition gitu lah ya. Iya benar. Misalnya nambah biaya apa segala macam gitu ya. Iya. Ini ada paket-paketan nih kayaknya nih. Iya. Paketan apa sih? Ini paketan servis di Camp Scooter. Ada yang mulai dari paket A, paket B, paket C, paket D, sama paket E. Tapi yang ngebedain tuh dari semua itu kelengkapan servisnya kira-kira apa gitu. Kalau lu emang mau servis besar ya lu pakainya paket E gitu. Tapi kalau lu yang udah emang rutin dan ini lu bisa rutin kayak tiap bulan gue udah servis nih, ya lu bisa pakai paket A, B, C kayak gitu. Berarti disesuaikan sekali lagi sama budget ya? Iya benar. Start mulai berapa? Sampai berapa? 89.000. Paling basic? Paling basic. Paling mahal? Paling mahal kita di 460.000, tapi itu di luar oli lagi oli mesinnya ya gitu. Nanti lu pilih oli mesinnya pakai apa, itu balik lagi sesuai budget lu lagi kayak gitu. Nextnya kira-kira ada target apa dari Camp Scooter nih untuk misal ya bikin ini lebih besar lagi, terus aksesoris mungkin dibikin lebih banyak, terus bengkel juga mungkin mau nambah mekanik apa sih kira-kira? Kalau kita sih mau pengennya sih pindah tempat, jadi kita emang one stop solution tuh udah ada di situ nih. Kayak tadi repaint kan kita nggak perlu bawa di luar bengkel lagi, tapi kita sebenarnya udah punya repaint juga kayak gitu. Kita pengennya emang lebih ekspansi lebih besar lagi lah untuk bengkel Camp Scooter. Jadi untuk anak-anak Vespa juga lebih enak nih kalau dia mau nongkrong, kita sediain kafenya atau apa kayak gitu. Iya, karena di depan sebetulnya ini ada banyak juga nih anak-anak
yang masih Iya. nongkrong, terus ada Iya. beberapa Vespa tuh di depan juga Iya. ternyata koleksi Vespanya owner ya? Iya, Vespanya si Om Abung almarhum itu emang di depan sini juga semua kebetulan. Ada yang klasik, ada yang Matic, tapi Om itu kebanyakan mainnya Matic gitu. Dulu dia punya MP3, tahu nggak MP3? Jadi rodanya ada 3. Iya. Itu Vespa yang apa Rare Piaggio yang banget gede, ya. iya, benar. Ini ada yang Mickey, Ini yang baru juga Mickey. yang Mickey Edition, tapi tadi ngobrol-ngobrol sedikit, yang Mickey ini kayaknya emang sengaja dibikin 0 kilometer atau low kilometer gitu ya. Karena buat branding juga ternyata. Benar. Buat jualan nih udah terpasang aksesoris dari Arcelo. Terus yang di luar Ada ada water spoon juga yang kemarin sempat hype. Terus anak-anak Vespa yang pengen punya tapi budgetnya low, akhirnya mereka repaint, Iya, coba untuk niru. Nah, ini di sini ada juga. Terus kalau yang mau main nongkrong-nongkrong juga bisa di sini konsultasi. Jadi bisa datang langsung ke Kam Scooter. Ada nomor teleponnya nggak sih? Kita Kam Scooter ada nomor teleponnya, buka aja di IG kita Oh, di IG. @kamscooter _official gitu. Oke, itu bisa di-follow juga. Terus yang kira-kira di sekitaran Jakarta Barat, bingung baru mau main Vespa, terus mau cek-cek aksesoris, mau perawatan, atau misalnya kalau di perawatan di bengkel resmi gitu ya lebih mahal mungkin. Di bengkel-bengkel alternatif seperti Kam Scooter ini secara budget mungkin lebih bersahabat gitu misalnya kalau belum sesuai dengan kantong kalian tentunya. Oke, kita tutup. Sel, thank you ya. Thank you. Sukses untuk Kam Scooter. Nah, teman-teman yang saya lagi mau datang, anak-anak komunitas, Boleh banget kira-kira mau ke sini. datang ke sini atau misalnya mau jadi kayak Fajar tadi ya, BA gitu misalnya ya, untuk mempromosikan produk-produk yang dijual sama Kam Scooter atau Arcelo tadi merek yang dibikin sendiri. Kalian bisa datang ke sini, terus sebarluaskan juga obrolan kita di hari ini ke teman-teman komunitas Vespa Matic atau yang baru main Vespa Matic supaya makin berilmu, makin tahu dunia otomotif di Vespa itu sebegitu luasnya. Oke, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Gue Berry Hamzah, kita ketemu lagi. Sampai jumpa.